Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman. Di depan saya sudah ada laptop dari merek Acer ya. Acer VeroSync. Dan ini laptop Acernya itu yang prosesor Core i5. Nah, ini National Geographic yang edisi itu. Nah, jadi di sini permasalahannya bukan dari LCD-nya ataupun dari layarnya. Tapi di laptop ini permasalahannya itu ada di engsel. Nah, ini yang saya pegang adalah engsel dari laptop Acer Vero. Nah, seperti ini engselnya. Kemudian ini satu paket lah ya, panel ataupun apalah pokoknya yang menyatu dengan engsel. Nah, kalau engsel kan lebih ke bagian ini. Nah, jadi laptop ini rusak itu bagian apa yang inilah. Nah, bagian ininya nih. Ini nggak tahu panel, nggak tahu satu dengan engsel ya. Nah, di bagian ini itu mengalami retak. Oke, kenapa bisa mengalami retak? Kalau analisis saya, ini bahannya teman-teman, ini bisa kita lihat. Ya, ini bahannya tipis banget ya. Padahal ini laptopnya harganya lebih dari 8 jutaan. Dan kualitas dari platnya ini kalau menurut saya ini terlalu tipis atau kurang kokoh lah, kalau bahasa lainnya itu kurang kokoh. Terus konstruksinya sih yang memang bermasalah, karena untuk konstruksi itu yang seharusnya mungkin di area sini, karena ini kan tentu akan mengalami beban yang cukup tinggi di bagian ini. Yang seharusnya itu di bagian ini platnya itu harusnya lebih tebal ataupun lebih lebar. Tapi kalau misalkan melihat dari desainnya yang tipis, karena untuk laptop zaman sekarang itu bagian entah itu LCD-nya ataupun dari bodinya itu tentunya ya semuanya itu mengarah ke slim ya. Kalau laptop itu, nah, itu laptop jadul tahun 2010-an, itu tebal banget. Tapi untuk yang laptop jadul itu engselnya benar-benar tebal banget ya. Kalau masalah engsel mungkin laptop yang jadul itu jawaranya ya. Nah, terus untuk laptop sekarang, apalagi yang desainnya slim, itu banyak banget ataupun rawan di bagian engselnya ya. Di bagian engselnya itu sering terjadi permasalahan seperti ini. Ini retak. Kalau pendapat saya sih memang konstruksinya yang tidak sebagus laptop zaman dulu. Terus juga untuk konstruksi bagian ini kan lebih ke cover LCD-nya ya. Itu harusnya disediakan semacam dudukan, tapi dudukannya itu tidak berbentuk baut biasa ya, yang harusnya gitu. Mungkin bisa dikombinasikan dengan plat yang lebar ya, berbentuk misalkan kotak yang mengelilingi seluruhnya di bagian LCD. Saya yakin itu akan lebih kokoh. Tapi untuk rata-rata laptop sekarang memang seperti ini. Ini engselnya seperti ini. Nah, ini jadi dibautkan 3, bautnya kecil, kemudian ini nempelnya itu cuma pakai lem. Nah, jadi cuman mengandalkan kekuatan lem saja gitu. Memang gitu ya, memang untuk beban yang akan diterima itu kan di sini nih. Nah, ini ya, ini kan ada platnya panjang. Terus dia itu hanya menerima tekanan
tapi tidak begitu besar ya. Namun gini, pada awalnya itu untuk setelan engselnya itu kalau menurut saya sangat keras, bahkan mungkin terlampau keras ya. Dan kebanyakan kerusakan di engsel laptop itu ya karena si engselnya itu keras ya, karena dengan kerasnya si engsel itu bisa membuat jebol dudukan si bagian dudukan yang ke engselnya itu. Nah seperti ini. Ini nantinya ditempel bagian sana ya di engsel. Ini lihat untuk apa ya, kayak bahannya itu, ini sebenarnya bahannya sih lumayan, cuman konstruksinya aja sih yang kalau saya kurang bagus ya. Ini di sini itu dia malah melekuk ke bawah gitu ya. Nah ini harusnya kan dia itu lebih lebar ataupun lebih tebal ya, dibuat lebih tebal lah, mungkin lebih bagus. Terus biasanya untuk bautnya itu kan ada di bawah, tengah, sama di atas. Ini cuman bawah sama di atas saja seperti ini. Ya kalau saya berpendapat untuk laptop zaman sekarang, keluaran yang terbaru, itu sangat mengkhawatirkan untuk di bagian kualitas engselnya ya. Ya khususnya untuk konstruksinya. Dibuat seperti ini, dilem, kemudian si engselnya itu keras, itu pasti jebol. Ya mungkin lebih baiknya seperti yang sudah saya katakan tadi, dibuat plat ya seperti ini, persegi panjang ataupun kotak yang di belakang LCD. Dia berfungsi sebagai tahanan gitu harusnya. Mungkin itu bisa lebih awet. Tapi kalau mengandalkan hanya seperti ini engselnya itu dia nempel ke sini dan ini cuman mengandalkan kekuatan lem. Jadi luar biasa apa ya, meragukannya gitu ya kalau misalkan sistemnya seperti ini. Dan kalau saya pribadi lebih apa ya, lebih mempercayakan ke laptop yang zaman dulu. Itu gila banget ya, si engselnya ataupun yang plat ininya ini bener-bener tebal banget ya. Kalau ini kalau sama satu tangan ini ya, misalkan kita tekan nih kayak gini, ini bisa apa ya, bisa tertekuk gitu ya. Dan saya lihat memang bukan laptop ini saja sih, keluaran terbaru ya rata-ratanya seperti itu. Untuk bahannya itu udah mulai menipis, ketebalannya juga lah udah memang benar-benar jarang lah gitu ya kita melihat si bahan-bahannya itu yang kokoh gitu. Ya terkesannya sih ringkih kalau kita cek di luar gitu. Ya bukan cek di luar, cek di dalam. Cuman dari sisi desain memang bagus ya untuk laptop yang tipis itu. Cuman ya itu imbasnya ke bahan-bahannya ataupun ke konstruksinya itu yang lebih lebih dipangkas gitu. Ini konstruksinya kayak gini teman-teman tuh engselnya. Ya, cuman ini di sini udah. Padahal kalau misalkan dibuat plat belakang itu lebih bagus. Dan nah ini bagian cover depannya. Sini saya sudah menempel ulang karena ini lepas ya pada saat membuka cover depan. Oke. Nah ini kalau kita bandingkan dengan ini jauh banget ya. Kualitas dari entah itu plastiknya ataupun konstruksinya itu jauh berbeda ya. Oke, jadi itu teman-teman informasi ataupun pengalaman yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan laptop zaman sekarang yang harganya itu kan ya tidak bisa dibilang murah, tapi konstruksinya ataupun bahannya ya cuman apa ya, ya seperti itu aja sih. Tidak lebih baik dibandingkan laptop yang dulu. Kalau masalah spek ya mungkin jauh banget lah. Spek-spek laptop sekarang itu kan cepat-cepat ya. Apalagi yang ini udah pakai NVMe. Udah jelas lah, enak banget gitu kalau kita mau mengoperasikan laptop ini. Ya mungkin itu saja teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.